nggak boleh. Ya, bertiga juga boleh, nggak apa-apa. Eli, One, four, three, oh gitu. oh gitu. Gitu. Oh tapi ini dialog kayak di komputer aja ya. Siap siap. Boleh. Nah, gitu. Saya bebas ya. Ini belum ada konsep soalnya. Ya, kita udah siap. Jadi yang terbaik, kau bisa taklukkan dunia, kau bisa. Kau pasti bisa setegak darat, meski ombak datang menerjang. Kau bisa bangkit dan raih semua tanpa harus menyentuhnya. Turn your zero to hero. Take your moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners dimanapun Tribuners berada saat ini dan masyarakat NTB serta masyarakat Indonesia. Senang sekali pagi ini saya bersama Pak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Gagas Nugraha. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak pagi ini. Cepat masker dulu Pak. Itu iya. saya siap. Ya, Pak. Kita narkoba menjadi salah satu masalah krusial, tentunya juga di daerah pariwisata seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Bapak, ketika ditugaskan di sini, apa kira-kira masalah yang akan diselesaikan, PR yang terbesar di sini, khususnya motret kasus narkoba di NTB? Bisa diceritakan, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Saya merasa bangga sekali, berbesar hati atas kehadiran daripada rekan-rekan Tribun, Lombok NTB yang telah hadir di PNNP NTB. Tentunya ini adalah suatu dalam rangka koordinasi sinergitas ke depan kita bersama Tribun untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pemerintah daerah, masyarakat yang ada di NTB. Iya. Tadi pertanyaannya Pak Gagas, ya saya baru 6 bulan di sini. 6 bulan, Pak. 6 bulan di NTB ini, ya notabene memang latar belakangnya memang saya dari kepolisian. BNN ini banyak yang orang belum mengetahui. Apa itu BNN, apa itu BNNP, dan itu apa itu BNNK. BNN adalah suatu entitas negara yang diberikan tugas oleh negara sebagaimana amanat undang-undang dan Impres 02 2022 BNN RI, itu ada Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Kemudian memiliki di tingkat provinsi ada BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada BNNK. Untuk BNNP hampir seluruh Indonesia ada 34 provinsi. 34 provinsi. Kalau untuk BNNK seluruh Indonesia 544 kabupaten kota, yang baru ada 173. Khusus untuk di NTB, BNNP apa tugasnya? Sama. Melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi. Iya. Ini tugasnya. Iya. Nah, nanti sampai termasuk juga dengan adanya di BNNK. BNNK yang ada di Provinsi NTB hanya ada 4 dari 10 kabupaten kota. Masih ada Nah, ya. 6. Ini perlu diketahui juga apa tugas-tugasnya tadi memang terkait dengan masalah narkotika yang ada di sini. Kalau kita lihat pemetaan di NTB, ya memang di mana-mana ini menjadi hal yang sangat krusial, menjadi extraordinary, menjadi perhatian negara sehingga bentuklah adanya Badan Narkotika Nasional ini. Dianggap bahwasanya ke depan tantangan menyangkut masalah narkoba ini sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali, Pak ya. Khususnya yang sekarang menjadi prioritas adalah masalah terorisme, korupsi, dan narkotisme. Nah itu. Nah, narkotik sendiri ini adalah suatu hal yang memang harus diantisipasi menjadi urgent. Kenapa? Narkotik
Kalau kita biarkan secara ke depan, kita biarkan peredaran dan sebagainya, kita mengenal dulu secara historis itu ada perang candu dan sebagainya. Iya. Menghancurkan negara sekarang tidak perlu dengan menggunakan alat peralatan tempur, tapi dengan narkoba pun bisa. Waduh. Ya kan? Makanya ada tagline yang ada BNN Pusat, ada war on drug, perang terhadap narkoba. Oke. Nah, ini kenapa harus diperangi? Karena tentunya ini akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Khususnya generasi muda. Kalau toh dibiarkan ya 100 atau berapa tahun ke depan, bonus demografi ke depan pasti akan hancur. Kalau sumber daya sudah dihancurkan, mau kemana lagi? Untuk petan itu yang untuk menyangkut masalah kenapa narkotika ini perlu untuk diantisipasi. Kalau untuk di NTB, sebatas selama ini memang ya kalau kita lihat jaringan, mungkin Pak Cari bisa sampaikan nanti, jaringan internasional, jaringan Asia, ada petanya itu ada. Tapi kalau NTB masih dibandingkan dengan daerah-daerah lain masih peringkatnya masih di bawah. Karena dari mulai Aceh, Sumut, dari luar negeri, ya dari Malaysia dan sebagainya, Rio, kemudian Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bali dan NTB. Kalau kita jalur ini memang sekali sampai sekarang pun kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain khususnya Jawa ya kita jauh sekali tangkapan. Namun demikian sebab itu dampak narkoba ini bisa saja digunakan, yaitu dari mereka juga akan mencoba-coba mencari gaya hidup lifestyle-nya, mencoba apa sih, kadang mereka nggak tahu ingin mencoba tapi harusnya tidak mencoba. Pak Kepala tadi sebut NTB ini dibandingkan daerah lain itu masih sangat kecil lah di pasar narkoba. Tetapi dalam beberapa pengungkapan BNN sendiri itu bagi masyarakat itu cukup besar. Ada yang jaringan dari Malaysia juga sering tertangkap di sini. Dalam peta sindikat narkoba ini NTB ini posisinya seperti apa sih di mereka itu? Apakah jadi akhir atau menjadi peran apa akan disebarkan lagi ke daerah lain? Kalau dalam peta ini untuk sementara untuk sementara masih akan dikonsumsi di sini. Bukan daerah merupakan pelemparan tidak, tapi daerah tujuan akhir yang notabene di ini para pelaku-pelaku ini yang sudah kita lakukan upaya penindakan kemarin selama saya di sini. Mereka ada juga yang mereka bukan orang Lombok, bukan orang NTB, mereka menjadi kurir orang Sumatera Utara dan sebagainya. Wisatawan juga pernah ada, Pak? Kalau kita lihat wisatawan mungkin kecil ya dari data yang ada ya. Ini data kita berbicara fakta dan data yang ada. Dan tangkapan mungkin sabu kalau tahun 2021 sekitar 2 kilo lah. 2 kilo. Terus kemudian ganja dan ekstasi tidak ada. Itu data-data yang sudah ada di kita. Baik itu yang dilakukan secara akumulasi dari apa yang ditindak oleh Polda, NTB maupun BNN. Kita tahu memang BNN di NTB selama ini sudah bergerak cepat menangkap dan para bandar di sini, Pak. Tetapi ini narkoba ini seperti tidak pernah putus, Pak ya. Ini pertama ada konsumen tentunya. Nah, ini saya lihat apakah ada perubahan perilaku konsumen atau segmen pasar nggak? Maksudnya segmen pasar narkoba ini apakah sudah menyasar mereka ke segmen-segmen lain, Kak? Karena narkoba ini kalau bicara juga mereka mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ya kan? Nilai ekonomis tinggi bagi mereka-mereka yang memang memanfaatkan dari sektor ekonomi. Bagi masyarakat yang mereka yaitu dari ketidaktahuan dan keingintahuan, ingin mencoba dan sebagainya, itu yang membuat market itu makin besar. Tapi di sisi lain memang dari data-data kasus yang ada ini mereka hanya boleh dikatakan tidak sebagaimana menjadi usaha sebagai lumbungnya, tidak. Hanya akhir daripada tujuan permintaan yang mungkin payment yang ada di sini. Nah, itu dilakukan beberapa warga NTB khususnya yang notabene kita datakan adalah mereka berlatar belakang yang memang nggak punya pekerjaan. Hanya sebagai TKI di sana nggak punya uang, kemudian mau nggak masuk sini dengan dikendalikan beberapa orang yang mungkin dari NTB yang sudah ada di daerah sana yang memang untuk peruntukannya itu. Pak, kalau berdasarkan fakta pengungkapan yang dilakukan oleh BNN sendiri, Pak, itu pelaku maupun pengkonsumsi narkoba itu banyak dari kalangan yang tidak kita duga-duga.
Misalnya kayak ada yang kalangan yang religius, misalnya ada yang guru ngaji pernah, kemudian ada anak muda. Ini sebenarnya kenapa sih masyarakat kita sekarang ini cepat sekali seperti terjerumus ke barang haram narkoba ini, Pak? Padahal mereka sudah tahu sebagai guru, bahkan ada yang terlibat di situ. Ini ada apa sebenarnya, Pak? Nah, itu kan saya bayangkan, itu menjanjikan secara ekonomis. Oke. Ya kan? Mereka karena kebutuhan ekonomis, keterbatasan ekonomi, dia bisa manfaatkan itu untuk mengais keuntungan di situ. Nah, itu data-data yang ada mungkin Pak Anu terkait dengan masalah kasus, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, kita bisa mapping secara keseluruhan. Nah, dari segmen yang ada itu hampir seluruhnya. Kalau dulu narkoba hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang notabene anaknya orang pejabat, punya uang. Nah, sekarang tidak semuanya. Kalau lihat dari berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, ada semuanya dari mulai tingkat tidak tamat sekolah sampai dengan S1, D3, S1, S2. Berarti semua sudah dimasuki sama sudah. Latar belakang pendidikan juga demikian. Lalu Pak Kepala, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran hitam ini? Makanya BNN Pusat, sebagaimana yang dipelai oleh sekarang adalah Komjen Pol Dr. Pestus Reinhard Klose, mempunyai tagline War on Drug, mempunyai kebijakan dan strategi hard power approve, soft power approve, dan smart power approve. Jadi tugas BNN hard power approve melakukan penindakan. Tapi soft power approve kita lakukan pencegahan. Ya. Domain pencegahan ini yang harus diarahkan. Domain pencegahan, pemberdayaan. Kemudian smart power approve. Smart power approve dalam arti kita cerdas menyikapi dengan dinamika yang sekarang, menggunakan fasilitas IT, media sosial, media IT. Kita bisa untuk memberikan edukasi, literasi, memberikan diseminasi kepada masyarakat supaya tahu tentang itu. Nah itu. Jadi sebenarnya kita lebih bagus kita lihat untuk proses pencegahan dan rehabilitasinya. Ada perlu nggak pendekatan ekonomi misalnya? Apakah perlu pendekatan ekonomi? Apalagi di masa pandemi COVID ini, uang kan agak seret gitu, agak susah di semua sektor gitu. Kalau uang ya memang semua seret. Pasalnya kan pendekatan kita dalam proses untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kita memberikan program-program prioritas nasional kita, itu ketahanan keluarga, desa bersinar, ketahanan keluarga, terus kemudian desa berbasis sumber daya, terus kemudian ada lagi ketahanan teman sebaya, soft skill, life skill kita berikan, itu ada. Nah, seperti contoh tadi kaitan dengan masalah kehidupan masyarakat, kita berikan pemberdayaan kaitan dengan masalah soft skill. Mereka rehaber kita didik untuk menjadi berubah. Kita berikan pembekalan tentang disiplin ilmu barista, bengkel, cuci mobil, kemudian lola, itu semua yang kita berikan. Itu melalui itu. Berarti memang melihat kompleksitas dari persoalan narkoba ini kan membutuhkan keterlibatan semua pihak, berarti Pak. Seluruhnya. Media kan salah satu dari elemen masyarakat yang ada di. Kalau menurut Pak Kepala ini, kami dari Tribun dan media ini perannya harus seperti apa? Nih sekarang kita minta sarannya, ini pancingannya supaya apa yang harus kami lakukan sebagai insan media, insan pers. Kepada rekan-rekan media ini termasuk komponen masyarakat yang tentunya sebagaimana di Impres, RAN P4GN, Rencana Aksi Nasional P4GN, media juga terlibat. Media lebih bisa bekerja sama dengan kita, bisa memberitakan, mengedukasi masyarakat, bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan apa pada masyarakat secara langsung. Nah, kehadiran media memang kita harapkan, baik itu media elektronika, media cetak, kita harapkan. Kita sama-sama bisa untuk bagaimana media juga berperan serta dalam rangka untuk P4GN itu. Pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Lebih kepada edukasi Pak ya, media edukasi. Ya bisa jadi. Memberikan literasi tentang apa, diseminasi tentang apa, bahaya narkoba apa itu. Tapi kalau menurut Bapak sejauh mana sih peran media ini mampu berperan dalam menekan narkoba sih? Tidak langsung kan
media nggak langsung gitu. Ya, Kalau menurut memang Bapak media sebesar- contoh, Mm-mm. kami membuat suatu kiat-kiat yang kita sampai laporkan ke pusat. Mm-mm. Media melalui diseminasi dan edukasi. Mm-mm. Kita menggunakan media elektronik Oke. radio untuk menggelorakan lagu Mars BNN. Oke. Kalau kita dulu mengenal lagu pemilu, lagu BKKBN. Nah sekarang lagu Mars BNN kita langsung kerjasama dengan Dignas, dengan pemerintah daerah, itu bisa dilombakan, bisa disampaikan. Radio-radio juga kita minta untuk menggelorakan itu setiap jam berapa untuk masyarakat mendengar saja. Minimal mendengar lagu itu dia sudah tahu, oh, ini narkotika. Mas BNN tentang masalah narkotika. Oh, Nah, terus apalagi nanti kalau ada lagi literasi apa dampak bahaya yang kita banyak modul-modulnya yang kita punya, yang kita bisa berikan dan menjadi edukasi. Nah, bahkan kami juga membuat ada juga kalau nggak salah untuk ceramah agama kita buat. ceramah agama Iya, juga. kita kerjasama dengan Depap dari seluruh agama kita kumpulkan, kemudian kita buat untuk kalau kita ya untuk apa namanya khotbah Jumat untuk ada. Kalau media online Pak, media digital, ini kan sekarang era digital. Nah kita Apakah kerjasama dengan rekan-rekan dari netizen, Insight Lombok dengan dan lain sebagainya sudah masuk kita juga. Iya, iya, iya. Kita untuk itu dipublish, ya, kita sendiri mempunyai ini apa streaming ini juga, ini Iya, juga iya. bisa secara langsung melalui YouTube, Facebook, Facebook. ya gitu kan. Siap, siap, siap. Twitter bisa kita masukkan semua. Ini langsung juga online. Jadi semua kita terlibat Nah, aktif ini. untuk memerangi Iya. narkoba ini Pak. Nah, ini Kepala. mungkin di dalam kategori ini strateginya adalah smart power approach-nya di sini, Siap, siap. pendekatan kecerdasannya di sini. Smart powerful. Oke. Baik, terima kasih Pak Gagas. Ya. Ya, anugerah terhadap atas wejangan pagi ini. Ya. Kita gelorakan BNN sama media Tribun Lombok juga siap untuk menjadi bagian untuk memerangi narkoba ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan Tribun Siap. dan kami ucapkan selamat sebentar rekan launching untuk di Lombok ini Ya. dan tentunya bisa memberikan kontribusi positif dan bisa kerjasama dengan BNN khususnya dalam kaitan dengan tugas-tugas pokok kami. Itu harapan kami. Mm-mm. Ya ke depan nanti akan kita rintis terus apa yang kira-kira untuk pegiat-pegiat apa kiranya bisa secara langsung direspon oleh masyarakat. Siap. Sekali lagi terima kasih. Selamat untuk Tribun Lombok. Terima kasih Pak Kepala. Baik, Tribuners, sekian ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita pagi ini dengan Pak Kepala BNN. Tadi banyak sekali nilai edukasi dan pengetahuan yang sudah di-share sama Pak Kepala. Intinya kita semua elemen masyarakat tanpa terkecuali harus bersama-sama memerangi narkoba. Stop narkoba. War on Drug. War on drug. Mantap.